Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang baru gabung di MJK Project. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan suka dengan cerita ini. Dan apakah ceritanya? Mari kita simak bersama. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Usianya baru 25 tahun, namun wajah dan sikapnya jauh lebih dewasa dari umurnya. Sehari-hari ia berjualan gorengan keliling dengan gerobak kecil, beroda dua, berkeliling dari gang ke gang dengan suara khas gorengan hangat yang kadang-kadang lebih sering diabaikan daripada disambut. Ahmad tinggal bersama ibunya yang sudah renta di sebuah rumah papan sederhana. Atapnya bocor, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk dimakan usia. Setiap malam hujan datang, Ahmad harus berjaga agar air tidak membanjiri tempat tidur ibunya. Meski tak pernah sekalipun terdengar keluhan dari bibir Ahmad, ia justru sering terdengar melantunkan sholawat pelan-pelan, terutama setelah selesai sholat dan saat menyiapkan dagangannya di pagi buta. Bagi Ahmad, sholawat adalah sumber kekuatan. Ia tak punya banyak teman, tak punya modal besar, tak punya pendidikan tinggi, tapi ia percaya selama lisan ini basah oleh sholawat kepada Nabi Muhammad, hatinya akan tetap tenang meski hidup penuh ujian. Sayangnya, tidak semua orang memandang Ahmad seperti itu. Banyak tetangga yang menganggapnya malas dan bodoh. Sering berkata dengan nada meremehkan, Ahmad itu kerjaannya cuma sholawatan doang, makanya miskin terus. Kalau mau sukses, ya kerja keras dong, bukan cuma duduk melamun sambil komat kamit. Anak-anak kecil pun ikut-ikutan. Saat Ahmad lewat membawa gerobaknya, mereka mengejek. Tukang gorengan miskin, bajunya bau minyak. Ahmad hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dihina. Sejak kecil, hidupnya sudah berat. Ayahnya meninggal karena kecelakaan saat ia masih kelas 3 SD. Sejak itu, ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang-orang kaya kampung sebelah menjadi tulang punggung keluarga. Ahmad tak mampu melanjutkan sekolah ke SMA karena harus ikut membantu mencari uang. Ia belajar membaca, menulis, dan berhitung dari majelis taklim kampung. Malam hari, setelah berjualan, Ahmad biasa duduk di beranda rumah, ditemani pelita kecil dan suara jangkrik. Di tangannya ada tasbih kayu lusuh yang dulu diwariskan oleh ayahnya. Dengan mata terpejam, Ahmad melantunkan solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'li Sayyidina Muhammad. Ibunya sering memperhatikan dari balik pintu kamar. Hatinya campur aduk antara bangga dan sedih. Bangga karena anaknya tumbuh jadi lelaki sabar dan taat. Sedih karena setiap hari Ahmad harus menerima caci maki dari orang-orang yang tak tahu perjuangannya. Ma, Ahmad nggak capek dihina orang-orang? Tanya ibunya suatu malam. Ahmad tersenyum, menatap langit. Capek, Ma. Tapi Ahmad percaya kalau kita sabar, Allah nggak akan tinggal diam. Selama Ahmad bersolawat dan berusaha, pasti ada jalan. Sang ibu menahan air mata. Ia tahu anaknya lebih kuat dari yang ia bayangkan. Suatu hari, saat Ahmad sedang mendorong gerobaknya ke pasar untuk membeli bahan baku, ia berpapasan dengan Bu Rina, istri Pak RT yang dikenal suka bergosip. Wah, Ahmad, kamu rajin sekali. Tapi rajin begini kok, ia tetap miskin, ucapnya sambil tertawa kecil. Ahmad berhenti sejenak. Ia menatap Bu Rina dengan tenang dan berkata pelan, Ibu, rezeki itu urusan Allah. Kadang orang yang kelihatan susah, justru hatinya lebih bahagia. Perkataan itu membuat Bu Rina terdiam. Tapi beberapa orang di sekitar tertawa kecil, menganggap Ahmad sok bijak. Hari-hari berlalu, Ahmad tetap berjualan seperti biasa. Ia tak pernah membalas hinaan
tak pernah membalas cemooh. Malah dia sering mendoakan orang-orang yang menyakitinya dalam solawatnya. Namun siapa sangka, dalam waktu yang tak lama lagi, hidup Ahmad akan berubah. Karena kesabaran dan istiqomahnya dalam bersolawat, Allah mulai membuka jalan dari arah yang tidak ia sangka. Dan semua itu dimulai dari peristiwa kecil yang akan mengubah nasibnya selamanya. Hari itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan deras mengguyur kampung sejak sore, membuat jalanan becek dan licin. Ahmad baru saja selesai berdagang. Gorengannya hari ini tak banyak laku. Dari 50 potong yang ia bawa, hanya laku 20. Sisanya ia bungkus dan sisihkan sebagian untuk makan malam bersama ibunya. Sisanya ia bagikan ke anak-anak yatim di ujung kampung sambil berucap pelan, "Ini rezeki dari Allah." Ahmad cuma perantara. Saat kembali ke rumah, Ahmad basah kuyup, pakaiannya lengket karena hujan, dan tubuhnya menggigil. Tapi di wajahnya tak ada tanda kesal atau marah. Ia tetap menyunggingkan senyum kecil, sambil melirik ibunya yang menyambut di pintu masuk. "Nak, ibu udah siapin air hangat buat mandi. Nanti kita makan bareng ya," ucap ibunya sambil membantu membawa kantong berisi gorengan. Malam itu, setelah mandi dan makan, Ahmad seperti biasa duduk di beranda rumah. Hujan masih turun rintik-rintik. Suara katak dan gemericik air dari selokan menemani malam yang sunyi. Dengan tasbih di tangan, Ahmad kembali melantunkan solawat pelan-pelan, menyebut nama Nabi dengan penuh cinta dan harap. Tak lama kemudian, tubuh Ahmad lelah dan ia pun tertidur di beranda, masih memeluk tasbih kesayangannya. Dan disitulah semuanya dimulai. Dalam tidurnya, Ahmad bermimpi berada di sebuah padang luas. Tak ada rumah, tak ada pohon, hanya pasir putih membentang sejauh mata memandang. Di tengah padang itu ada satu cahaya terang, hangat, namun tak menyilaukan. Dari cahaya itu muncul sosok lelaki berjubah putih, wajahnya tampan, teduh, penuh wibawa. Ahmad tak mampu melihat jelas wajahnya, tapi hatinya bergetar hebat. Sosok itu mendekat, lalu mengangkat tangan dan berkata dengan suara yang dalam, namun lembut, "Wahai Ahmad, jangan kau tinggalkan solawatmu. Ujianmu hari ini adalah jalan menuju kemuliaan. Sebentar lagi, pertolongan Allah akan datang dari arah yang tak kamu sangka." Ahmad terdiam, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menjawab, tapi lidahnya keluh. "Tetaplah bersolawat. Rezekimu sudah ditetapkan. Kau hanya perlu sabar dan terus istiqomah." Cahaya itu perlahan menghilang, dan Ahmad terbangun. Nafasnya terengah-engah, peluh dingin membasahi kening. Ia memegang tasbihnya erat-erat. "Ya Allah, mimpi apakah ini?" bisiknya lirih. Saat ia masuk ke kamar, ibunya masih terjaga. Ahmad pun menceritakan mimpinya dengan penuh haru. Ibunya menangis, lalu memeluk anak semata wayangnya itu. "Nak, mungkin Allah sedang menunjukkan jalannya padamu. Ibu yakin solawat yang kau lantunkan setiap hari itu tak sia-sia." Ahmad mengangguk, lalu mengusap air mata di pipi ibunya. Esok harinya, Ahmad berangkat lebih pagi dari biasanya. Meski tubuhnya masih lelah dan kantuk dari mimpi semalam belum hilang, ada semangat baru dalam langkahnya. Ia terus bersolawat di sepanjang perjalanan, mendorong gerobak. Ketika sampai di pasar, hujan sisa semalam masih menyisakan genangan. Ia memilih tempat berjualan yang agak terpencil, karena lapak biasa sudah ditempati pedagang lain. Di tempat itu, lalu lalang orang cukup sepi, tapi Ahmad tetap membuka dagangannya dengan senyum dan solawat. Tak lama berselang, seorang lelaki tua berbaju koko putih dan berpeci bersih datang menghampiri. Wajahnya asing,
belum pernah Ahmad lihat sebelumnya. "Assalamualaikum, Nak. Apa ini gorenganmu?" tanya lelaki itu ramah. "Waalaikumsalam, Pak. Iya, ini dagangan saya. Masahan baru digoreng pagi tadi," jawab Ahmad sambil tersenyum. Lelaki tua itu mengambil satu potong bakwan, menggigit, lalu mengangguk. "Enak, gurih. Kamu yang bikin sendiri?" Ahmad mengangguk. "Iya, Pak. Dari adonan sampai goreng, semua saya kerjakan sendiri." Tiba-tiba, lelaki itu berkata, "Saya beli semuanya." Ahmad terkejut. "Semiwa pak?" "Iya, tapi saya tak ingin dibungkus. Bagikan saja kepada orang-orang yang lewat. Anggap sebagai sedekah." Lelaki itu lalu merogoh dompet dan memberikan lembaran uang yang cukup besar. Ahmad terdiam sejenak, tak percaya dengan yang ia alami. "Terima kasih banyak, Pak. Tapi ini terlalu banyak." Lelaki itu tersenyum. "Saya hanya menjalankan amanah. Allah yang menyuruh saya lewat jalan ini. Dan saya yakin kamu orang yang tepat." Lelaki itu kemudian berjalan pergi, meninggalkan Ahmad yang masih terdiam dengan uang di tangannya dan hati yang bergemuruh. Sambil membagikan gorengan kepada orang-orang yang lewat, Ahmad tak henti bersolawat. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa dan mimpi. Dan hari itu, jadi balik dalam hidupnya. Hari itu Ahmad pulang lebih awal dari biasanya. Gerobaknya sudah kosong sejak pukul 9 pagi karena seluruh dagangan diborong lelaki tua misterius yang datang entah dari mana. Di sepanjang jalan pulang, Ahmad terus melafalkan solawat. Pelan, namun penuh rasa haru. Uang yang tadi diterima dari lelaki itu, ia genggam erat dalam kantong baju koko. Tak sekalipun ia pikirkan untuk digunakan dengan gegabah. Di benaknya hanya satu. Ini bukan rezeki biasa, ini titipan dari Allah. Sesampainya di rumah, Ahmad langsung bersujud syukur. Lalu ia bercerita pada ibunya, lengkap dari mimpi yang dialaminya semalam. Hingga kejadian pagi tadi, Ibu Nia kembali menitikkan air mata. Namun kali ini, bukan karena sedih tapi haru dan rasa syukur. "Nak, Ibu tak pernah ragu, Allah memang sedang menyusun cerita indah untukmu. Tapi jangan pernah tinggalkan solawat ya nak." Ahmad mengangguk mantap. Ahmad janji ma, selama nyawa masih di badan, Ahmad akan terus bersolawat. Kisah harinya, Ahmad tak langsung berjualan. Ia izin kepada ibunya untuk ke pasar, bukan untuk berjualan, tapi untuk mencari peralatan baru. Uang yang ia terima setelah dihitung dengan hati-hati cukup untuk membeli gerobak yang lebih bagus, wajan besar, bahan-bahan berkualitas, bahkan seragam bersih agar tampak lebih rapi. Namun yang paling penting, Ahmad menyisihkan sebagian uang untuk disedekahkan karena ia percaya rezeki akan terus mengalir selama ia tak pelit terhadap sesama. Dengan penuh semangat, Ahmad mulai memperbarui cara berdagangnya. Ia tak hanya menjual gorengan seperti biasa, tapi juga menambahkan tahu isi tempe mendoan dan beberapa variasi lain. Ia juga mencetak stiker kecil bertuliskan, "Didoakan lewat solawat, disajikan dengan berkah." Stiker itu ia tempel di gerobaknya. Banyak orang yang awalnya menertawakan tulisan itu menganggap Ahmad sok suci. Namun lambat laun, pembeli mulai berdatangan. Beberapa dari mereka bilang bahwa gorengan Ahmad terasa beda, lebih renyah, gurih, dan ringan di perut. Sebagian besar yang datang kembali membeli mengaku merasa lebih tenang dan nyaman ketika jajan di tempat Ahmad. Suatu sore, seorang pemuda datang menghampiri Ahmad saat ia sedang membereskan dagangannya. "Mas Ahmad ya? Gorengan mas enak banget. Saya dengar-dengar mas jualan sambil bersolawat." "Ya?" Ahmad tersenyum. "Iya mas, solawat itu teman saya berdagang, gak bisa lepas."
Pemuda itu mengangguk. Ternyata dia adalah seorang pebisnis kuliner rumahan yang sedang mencari mitra untuk membuka cabang usaha gorengan. Ia menawarkan kerjasama kepada Ahmad. Ia yang menyediakan tempat dan peralatan. Ahmad yang mengelola dan mengajarkan resep. Ahmad tertegun. Ini tawaran besar tapi juga ujian tanggung jawab yang tidak kecil. Saya harus pikir-pikir dulu, Mas. Soalnya saya belum pernah urus usaha besar. Tenang, Mas Ahmad. Saya percaya Mas bukan hanya punya resep yang enak, tapi juga hati yang bersih. Saya yakin kita bisa jalanin ini bareng-bareng. Ahmad pun pulang dengan hati penuh kebimbangan, namun juga harapan. Ia menceritakan semua kepada ibunya malam itu. Dan seperti biasa, ibunya hanya berpesan satu, jangan sombong, nak. Jangan tinggalkan sholawat. Kalau kamu sudah siap, ambil langkah itu. Tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu dulu. 3 hari kemudian, Ahmad menerima tawaran tersebut. Ia dan pemuda tadi, yang ternyata bernama Randy, mulai membangun kedai gorengan kecil di pinggir jalan utama kampung, lebih strategis dari sebelumnya. Dalam waktu 2 bulan, kedai itu mulai ramai pengunjung. Ahmad bahkan merekrut 2 anak muda pengangguran dari kampungnya untuk ikut bekerja. Ia melatih mereka bukan hanya cara menggoreng, tapi juga adab dan akhlak, serta pentingnya mengiringi pekerjaan dengan sholawat. Semua terasa berubah begitu cepat. Orang-orang yang dulu menghina kini mulai ramah, bahkan menjilat ludah sendiri. Ahmad itu dari dulu memang rajin. Kita aja yang salah nilai, ujar Burina, tetangga yang dulu paling suka menghina. Namun Ahmad tidak pernah menyimpan dendam. Ia justru membantu Burina membuka warung kecil di depan rumahnya dan memberi resep gorengan yang sederhana agar bisa berjualan juga. Malam itu, di beranda rumah yang masih sama, meski kini rumahnya sudah direnovasi dan lebih kokoh, Ahmad duduk bersama ibunya. Di tangan mereka, masing-masing masih menggenggam tasbih. Hujan kembali turun, persis seperti malam saat ia bermimpi dulu. Tapi kali ini, bukan dengan duka, melainkan dengan tawa kecil dan rasa syukur yang tak terhingga. Ma, Ahmad belum kaya raya, tapi hati ini rasanya lebih dari cukup. Sang ibu tersenyum, menggenggam tangan anaknya erat. Dan selama kamu terus bersolawat, kebahagiaan itu akan terus datang. Ahmad menatap langit. Malam yang masih diselimuti gerimis, bibirnya kembali bergetar pelan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ia tahu, ini baru awal dari jalan panjang yang telah Allah siapkan untuknya. Waktu terus berjalan. Usaha gorengan Ahmad kini bukan hanya sekadar kedai kecil pinggir jalan. Ia sudah membuka 2 cabang, baru 1 di dekat terminal, 1 lagi di depan sekolah swasta. Nama usahanya pun makin dikenal, Gorengan Sholawat. Banyak orang penasaran dan datang membeli, karena selain rasanya yang enak, suasana kedainya selalu menenangkan. Musik yang diputar bukan lagu-lagu keras, melainkan lantunan sholawat lembut yang menyejukkan hati. Ahmad tetap seperti dulu, meski penghasilannya kini berkali-kali lipat dari saat hanya menjual gerobakan. Ia tetap memakai baju sederhana, tinggal di kampung yang sama, dan selalu mendahulukan ibunya dalam setiap keputusan. Ia juga rutin memberi sedekah dan mengajak anak-anak muda belajar dagang sambil menjaga akhlak. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, setiap keberkahan pasti disertai ujian. Pada suatu siang yang panas, Ahmad sedang mengawasi salah satu cabangnya dari kejauhan. Ia duduk di bangku kecil sambil mengamati cara para pekerjanya melayani pembeli. Di sisi lain jalan, tampak seseorang tengah memotretnya diam-diam. Orang itu adalah Dika, seorang mantan teman Ahmad waktu SMP yang dulu sempat mengejek dan menertawakannya habis-habisan saat Ahmad miskin. Dika kini adalah pemilik warung makan
di jalan utama kota. Ia merasa terancam melihat usaha Ahmad berkembang begitu pesat. Dalam hatinya tumbuh iri yang semakin menyesakkan dada. Dulu dia tukang gorengan keliling. Sekarang bisa buka cabang, jangan-jangan dia pakai pesugihan atau penglaris, gumamnya sinis. Beberapa hari kemudian, gosip aneh mulai beredar. Berawal dari unggahan di media sosial. Ada akun anonim yang menyebarkan fitnah bahwa usaha Ahmad menggunakan jimat dan penglaris haram. Foto-foto lama gerobaknya yang kusam dan wajah lelahnya dipadukan dengan narasi menyesatkan. Warga mulai bertanya-tanya, "Ahmad, pakai ilmu hitam ya? Kok bisa naik cepat banget? Aku dengar, katanya dia malam-malam suka ke kuburan buat ritual." Telinga Ahmad panas saat mendengar kabar itu, tapi ia tidak langsung membalas. Ia tahu ini bukan pertama kalinya ia diuji. Bedanya, kali ini ujiannya datang saat ia berada di atas. Di satu sisi, ibunya mulai gelisah. "Nak, apa kamu gak mau klarifikasi?" Kasihan orang-orang percaya sama fitnah itu. Ahmad memegang tangan ibunya dengan lembut. "Ma, selama kita benar dan gak menyakiti siapapun, biarlah Allah yang jawab semua fitnah itu. Kita hanya perlu bersabar." Namun masalah tak berhenti di situ. Salah satu pegawai Ahmad yang baru, rupanya diam-diam dihasut oleh Dika. Ia menyebarkan gosip ke dalam tim, bahkan mencuri beberapa bahan dan merusak rasa gorengan di salah satu cabang. Akibatnya, pembeli mulai komplain. Nama baik gorengan, sholawat pun sedikit tercoreng. Ahmad mulai tertekan, tapi ia tetap memilih jalan sabar. Ia tidak memaki, tidak memecat secara kasar, melainkan memanggil si pegawai secara baik-baik dan bertanya, "Kenapa kamu lakukan ini, nak? Apa saya pernah menyakiti kamu?" Pegawai itu menangis, lalu jujur mengakui semuanya. Ia minta maaf dan mengaku diminji uang oleh seseorang agar merusak usaha Ahmad. Dari dalam dengan tenang, Ahmad berkata, "Saya maafkan, tapi ingat, hidup itu pilihan. Kalau kamu pilih jalan buruk, kamu juga akan panen yang buruk. Mulailah dari sekarang untuk bersih." Ahmad tak melaporkan pegawai itu, justru ia memberikan uang pesangon dan menyarankan agar anak itu pulang kampung dan memperbaiki hidup. Keputusan itu membuat para karyawan lainnya semakin hormat pada Ahmad. Mereka tahu, bos mereka bukan orang biasa, bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kaya jiwa. Beberapa minggu kemudian, satu kejadian besar membuka tabir semua fitnah. Dika, yang selama ini iri dan menyebarkan gosip, terlibat masalah utang. Usahanya bangkrut karena korupsi, bahan makanan, dan kredit macet. Ia akhirnya ditangkap karena memalsukan nota pembelian bahan dari distributor besar. Warga yang semula percaya pada fitnah, kini sadar siapa yang benar dan siapa yang hanya iri. Orang-orang datang ke kedai Ahmad meminta maaf, termasuk Purina yang kali ini benar-benar menunduk malu. "Maafkan kami, Ahmad. Kami salah menilai. Ternyata kamu sukses bukan karena penglaris, tapi karena hati dan kejujuranmu." Ahmad hanya tersenyum. "Saya nggak pernah minta dihormati. Saya hanya ingin jualan dengan cara yang baik. Soal rezeki, biar Allah yang atur." Malam itu, Ahmad kembali duduk di beranda. Langit cerah, bintang-bintang bersinar terang. Di sebilannya, ibunya sedang menyulam kain untuk mukena pesantren anak-anak yatim. Sambil menggenggam tasbih, Ahmad kembali melantunkan solawat. "Sholli ala Muhammad, alaihumma sholli alaihi wasallim." Air matanya jatuh pelan. "Ya Allah, jika ini caramu menguji hambamu, maka aku terima, asal engkau ridho. Aku rela dihina, aku rela difitnah, karena aku tahu setiap hinaan akan berubah jadi rahmat jika aku tetap bersolawat." Waktu terus bergulir. Nama Ahmad makin dikenal, bukan hanya di kampungnya,
tapi juga di luar kota. Beberapa media lokal pernah menulis tentangnya dengan judul seperti dari tukang gorengan menjadi pengusaha inspiratif atau gorengan yang dibungkus dengan sholawat. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk membeli gorengan di kedainya. Bahkan beberapa datang bukan hanya ingin makan, tapi ingin bertemu langsung dengan sosok Ahmad yang begitu sabar dan bersahaja itu. Tak sedikit pula yang datang meminta doa atau sekadar nasihat. Meski begitu, Ahmad tetap rendah hati. Ia tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia masih membuka usahanya sendiri, menggoreng sendiri saat ada waktu luang. Dan yang paling penting, tak pernah meninggalkan sholawat yang selalu mengiringi setiap langkah hidupnya. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari Jakarta datang ke kedai Ahmad. Namanya Pak Daniel. Ia mengenakan jas mahal, datang dengan mobil mewah, dan membawa proposal kerjasama yang cukup besar. Ia ingin membawa merek gorengan sholawat ke level nasional. Pak Ahmad, katanya sambil membuka map proposal, saya tertarik untuk menjadikan usaha Bapak ini sebagai waralaba. Saya akan bangun gerai di beberapa kota besar. Bapak tinggal duduk manis, terima royalti tiap bulan. Ahmad memandangnya dengan tenang, lalu berkata, saya senang Bapak tertarik, tapi ada satu syarat dari saya. Pak Daniel mengangkat alis. Syarat apa itu? Jika usaha ini ingin menyandang nama gorengan sholawat, maka di setiap gerai harus diputar sholawat. Dan pegawainya harus diajari akhlak dulu sebelum menggoreng. Karena bagi saya, usaha ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal membawa keberkahan. Pak Daniel terdiam beberapa saat, lalu tertawa kecil. Wah, ini pertama kali saya dengar syarat seperti itu. Tapi baiklah, saya pikir itu bisa diatur. Namun, Ahmad tidak langsung menandatangani kerjasama. Ia minta waktu untuk istikharah berdoa, meminta petunjuk kepada Allah. Malam itu, setelah salat tahajud, Ahmad duduk lama di atas sajadah. Sholawat mengalun dari bibirnya. Tenang dan khusyuk dalam hatinya, ia bergumul, apakah aku harus menerima tawaran ini? Akankah keberkahan tetap ada jika aku melangkah lebih jauh? Keesokan harinya, Ahmad memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia mengajak Pak Daniel untuk ikut mengunjungi pesantren yatim yang selama ini ia bantu. Diam-diam di sana, anak-anak menyambut mereka dengan senyum ceria, menyajikan teh manis dan lantunan sholawat dari mulut-mulut mungil mereka. Pak Daniel tertegun. Jadi selama ini kamu diam-diam menyumbang ke sini? Ahmad tersenyum kecil. Ini tentang sumbangan, Pak. Ini tentang amanah. Kalau rezeki saya titipan dari Allah, maka sebagian dari itu harus kembali kepada yang membutuhkan. Mata Pak Daniel memerah. Ia terdiam cukup lama. Akhirnya ia berkata, Pak Ahmad, saya malu. Saya pikir bisnis hanya tentang untung dan rugi. Tapi ternyata saya keliru. Beberapa minggu kemudian, kerjasama pun berjalan. Namun, sesuai permintaan Ahmad, semua gerai baru harus menjalankan nilai yang sama. Ada waktu khusus untuk dizikir pagi sebelum buka. Pegawai dilatih bukan hanya keahlian memasak, tapi juga akhlak kerja, kejujuran, dan rasa syukur. Di dinding kedai selalu ada tulisan, sholawat membuka pintu rezeki, dan jujur memperpanjang keberkahannya. Ahmad juga membentuk tim khusus yang ia beri nama Tim Cahaya Rizki. Tugas tim ini bukan untuk mengawasi keuntungan, melainkan untuk memastikan seluruh cabang tetap berada di jalur nilai-nilai yang ia pegang sejak awal. Melayani dengan hati, niat, dan tidak meninggalkan sholawat. Di kampungnya sendiri, Ahmad tak berubah. Rumahnya memang sudah direnovasi jadi lebih besar dan bersih, tapi ia tetap tidur di kamar sederhana, tetap membantu ibunya masak, dan tak pernah memamerkan kekayaan. Bahkan ia mulai membangun rumah singgah gratis untuk musafir, serta warung. Sedekah
Untuk siapapun yang lapar tapi tak punya uang, orang-orang mulai memanggilnya bukan hanya Mas Ahmad, tapi juga Ustadz Gorengan. Julukan itu membuatnya tertawa, tapi ia tak pernah merasa jadi ustadz. Saya bukan ustadz, saya cuma tukang gorengan yang percaya bahwa sholawat bisa jadi kunci segalanya. Namun, di balik semua pencapaian itu, Ahmad tetap menyadari satu hal. Dunia ini sementara. Ia tahu betul bahwa harta dan nama besar bisa hilang kapan saja. Jika ia lalai, maka setiap malam Jumat, Ahmad tetap seperti dulu, duduk di beranda rumah, ditemani ibunya dengan tasbih di tangan dan cahaya lampu temaram. Di malam-malam itu, tak ada pembicaraan tentang omzet, cabang baru, atau strategi usaha. Yang ada hanyalah dizikir, solawat dan doa. Ya Allah, jangan angkat aku tinggi jika aku akan jatuh karena lupa, tapi angkatlah aku selama Engkau ridho, dan turunkan aku bila aku mulai sombong. Ahmad tahu, jalan menuju kebahagiaan bukan diukur dari seberapa besar rumahnya, seberapa luas tokonya, atau seberapa banyak uang di rekening, tapi dari ketenangan hati dan rasa cukup yang datang karena terus bersolawat. Setelah membuka kabang-kabang baru di beberapa kota, nama Ahmad benar-benar menjadi perbincangan. Tidak hanya di kalangan pembeli dan warga biasa, tapi juga mulai masuk ke dunia media dan televisi. Wawancara demi wawancara datang silih berganti. Ada wartawan yang ingin mengangkat kisahnya ke dalam acara talk show. Ada pula produser acara religi yang ingin membuat dokumenter tentang kisah sukses Ahmad. Awalnya, Ahmad merasa biasa saja. Ia selalu menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa. Tapi semakin hari, semakin banyak yang datang. Bahkan suatu hari, salah satu stasiun televisi nasional datang langsung ke kedainya, membawa kamera dan kru, lalu merekam diam-diam saat Ahmad sedang melayani pelanggan. Video itu akhirnya viral. Dalam beberapa hari, media sosial dipenuhi komentar positif. Orang sederhana yang inspiratif, sukses karena solawat, bukan karena curang. Ahmad bukti nyata kalau Allah angkat derajat orang sabar. Namun, tak semua komentar positif. Beberapa mulai sinis. Ini cuma pencitraan. Pasti ujung-ujungnya dijual jadi seleb. Pakai solawat buat cari cuan. Ahmad membaca semua itu diam-diam, sendirian di kamarnya. Bukan marah, bukan kecewa, tapi sedih. Ia tak pernah bermimpi jadi orang terkenal. Ia hanya ingin hidup tenang, jualan, bisa menafkahi ibunya, dan bersolawat dalam damai. Tapi hidupnya jadi tontonan. Ketenaran juga membawa godaan baru. Beberapa pengusaha besar datang membawa tawaran dengan iming-iming uang besar dan perluasan usaha besar-besaran. Ada yang ingin mengubah konsep kedainya jadi lebih modern dengan interior mahal dan logo yang lebih kekinian. Ada yang menawarkan jutaan rupiah hanya untuk menyematkan nama mereka sebagai pemilik saham mayoritas. Bahkan, seorang artis ternama ingin menjadi brand ambassador usahanya. Semuanya tampak menjanjikan, tapi juga penuh jebakan. Ahmad kembali dilanda dilema. Ia duduk berdua bersama ibunya seperti biasa di malam hari, sambil menggenggam tasbih yang sama sejak dulu. Ahmad takut makin tinggi makin lupa diri. Takut semua ini berubah jadi ria, bukan ibadah. Sang ibu tersenyum, menatap wajah anaknya yang kini jauh lebih dewasa dari yang ia kenal dulu. Nak, Allah mengangkatmu bukan untuk kau sombong, tapi untuk jadi contoh. Kalau kamu merasa takut, itu tandanya hatimu masih dijaga Allah. Ahmad mengangguk pelan. Di malam yang sunyi itu, ia kembali melantunkan solawat, menenangkan hatinya sendiri, mengingatkan jiwanya akan tujuan awal
kenapa ia berdagang dulu. Bukan untuk tenar, bukan untuk kaya raya, tapi untuk menjaga ibunya dan hidup dalam keberkahan. Esok paginya, Ahmad memutuskan untuk menutup sementara semua tawaran besar yang datang padanya. Ia mengumpulkan seluruh manajer cabang dan para pegawai ke tempat pusat. Dalam pertemuan itu, ia berdiri di depan semua orang. Wajahnya serius, tapi tenang. Saya ingin kita tetap seperti dulu. Boleh maju, boleh berkembang, tapi jangan tinggalkan niat awal kita. Jangan jadikan usaha ini sekadar tempat cari untung. Kita harus tetap jadi tempat yang membawa ketenangan bagi pembeli, bukan sekadar makanan di perut, tapi juga ketenangan di hati. Semua orang diam, sebagian bahkan meneteskan air mata. Mereka tahu Ahmad bukan sekadar pemilik usaha. Ia adalah pemimpin yang menjaga nilai, bukan hanya angka. Ahmad lalu memberikan satu arahan baru. Setiap cabang harus mengadakan kajian ringan sebulan sekali untuk pegawai dan pelanggan yang mau ikut. Tidak wajib, tapi terbuka bagi siapa saja. Temanya sederhana, tentang hidup jujur, tentang sabar dalam usaha, dan tentang berkah sholawat. Namun, ujian belum selesai. Suatu malam, ketika Ahmad pulang dari survei lokasi cabang baru, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ternyata, ibunya jatuh di kamar mandi sore tadi. Kaki kanannya terkilir parah dan harus istirahat total. Ahmad langsung merawat ibunya sendiri. Selama berminggu-minggu, ia membatasi aktivitas luar dan kembali seperti dulu, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, menjaga ibunya siang malam. Para pegawai menawarkan bantuan, tapi Ahmad menolak. Ia ingin dekat kembali dengan ibunya. Ia ingin memastikan ibunya tidak kekurangan perhatian di tengah kesibukan dunia. Dan di malam-malam itulah, Ahmad menyadari sesuatu yang penting. Apa gunanya harta dan nama besar kalau tak bisa menjaga orang yang paling berjasa dalam hidupku? Gumamnya sambil menatap wajah ibunya yang terlelap. Setiap malam, ia tetap bersolawat, tapi kini solawat itu terasa lebih dalam, lebih hening, lebih khusyuk. Tak ada suara ramai, tak ada lampu kamera, hanya dia, ibunya, dan Allah. 3 bulan kemudian, kondisi ibunya membaik. Tapi pengalaman itu membuat Ahmad memutuskan satu hal penting. Ia tak akan pernah melebarkan usahanya melebihi batas yang bisa ia kontrol dengan hati. Ia tak ingin kehilangan ruh dari usahanya. Ia ingin tetap sederhana, tetap dekat dengan orang kecil, dan tetap bersolawat dalam damai. Orang-orang bilang, Ahmad menolak kesempatan emas. Tapi bagi Ahmad, kesempatan terbaik dalam hidup bukan soal menjadi besar, tapi menjadi bermanfaat tanpa kehilangan arah. Sejak peristiwa ibunya jatuh tempo hari, Ahmad merasa hidupnya lebih pelan dan mendalam. Ia sudah punya segalanya yang dulu hanya bisa ia bayangkan dalam 2 usaha yang berjalan baik, lingkungan kerja yang sehat, dan yang paling penting, ibunya yang kini bisa tersenyum lega melihat anaknya sukses, bukan hanya di dunia, tapi juga dalam menjaga nilai-nilai akhirat. Namun, ada satu ruang dalam hati Ahmad yang masih kosong. Ia mulai menyadari satu hal, bahwa hidup ini akan lebih tenang jika dijalani bersama seseorang yang bisa menjadi teman dalam ibadah, sahabat dalam perjuangan, dan penenang dalam kelelahan. Usianya sudah menginjak 30 tahun. Warga kampung pun mulai berbisik-bisik, Ahmad sukses, tapi kok belum nikah juga ya? Apa jangan-jangan pilihannya terlalu tinggi? Tentu Ahmad tak terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Tapi mulai gelisah juga, bukan karena tekanan, melainkan karena kerinduan. Ia ingin membahagiakan ibunya dengan seorang menantu yang bisa merawatnya. Saat Ahmad sedang sibuk, ia juga ingin rumah itu diisi dengan suara tawa anak-anak suatu hari nanti. Hingga suatu hari, datanglah seorang tamu istimewa. Namanya Zahra, seorang perempuan sederhana yang datang ke kedai Ahmad bersama pamannya, yang merupakan
pengurus pesantren di desa sebelah. Zahra bukan orang asing. Sepenuhnya ia pernah bertemu Ahmad saat Ahmad mengunjungi pesantren tempat anak-anak yatim yang ia bantu dulu. Tapi waktu itu, Zahra hanya diam di balik dapur, menyajikan teh dan makanan ringan. Zahra datang bukan untuk melamar atau mencari perhatian. Ia datang untuk menawarkan kerjasama, membantu, membuka pelatihan, membuat gorengan dan kue rumahan bagi santri perempuan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Setelah lulus dari pesantren, Ahmad langsung tertarik, bukan karena wajahnya, tapi karena tutur katanya. Zahra bicara dengan tenang, matanya jernih, dan setiap ucapannya terasa tulus. Tak ada sedikit pun nada sok tahu atau meremehkan, walau ia ternyata sarjana lulusan pendidikan dari universitas negeri ternama. Kami tidak ingin mengandalkan bantuan. Terus, Mas Ahmad, kami ingin para santri bisa belajar wirausaha. Dan usaha Mas Ahmad ini jadi contoh nyata bagi mereka. Ahmad tersenyum, hatinya hangat. Insya Allah, saya siap bantu. Saya juga pernah belajar dari nol. Kalau bisa bermanfaat, kenapa tidak? Sejak hari itu, Ahmad dan Zahra mulai sering bertemu dalam kegiatan pelatihan. Ahmad mengajari santri membuat adonan, menggoreng, dan menghitung biaya produksi. Zahra mengajarkan cara mencatat keuangan dan menulis rencana usaha. Mereka tidak pernah saling memuji, tapi semua orang bisa melihat bahwa ada kecocokan yang tumbuh secara perlahan. Suatu sore, Ahmad memberanikan diri bicara pada ibunya. Ma, Ahmad terasa, Ahmad, sudah saatnya menikah. Ibunya langsung memegang tangan Ahmad dengan mata berbinar. Alhamdulillah, Nak, ibu sudah lama menunggu kabar ini. Ahmad sudah punya seseorang dalam doa. Namanya Zahra. Perempuan sederhana, tapi hatinya baik, Ma. Dia juga suka ngajarin anak-anak yatim. Ahmad rasa dialah yang Ahmad butuhkan, bukan yang Ahmad impikan dulu. Sang ibu mengangguk dengan air mata menetes pelan. Kalau dia perempuan yang bisa membimbingmu dan sabar seperti kamu, maka dia juga pasti baik untuk ibu. Tak lama kemudian, Ahmad mengajak keluarganya melamar Zahra secara resmi, tanpa pesta besar, tanpa baju mahal, hanya dengan niat baik. Cincin sederhana dan mas kawin seperangkat alat sholat, serta uang tunai secukupnya. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan khidmat di halaman pesantren, disaksikan para santri, keluarga, dan warga kampung. Di hari itu, Ahmad tak menangis, tapi senyumnya menggambarkan kebahagiaan yang selama ini ia pendam. Zahra pun tampak anggun dengan kerudung putih bersih, duduk di samping lelaki yang kini menjadi suaminya. Lelaki yang tak kaya sejak lahir, tapi kaya karena kesabaran dan doa. Hari-hari setelah menikah terasa damai. Zahra tidak hanya menjadi istri, tapi juga rekan dalam semua kegiatan sosial Ahmad. Ia membantu Ahmad membuat program pelatihan keterampilan untuk para janda, mengelola keuangan cabang, dan yang paling penting, selalu mengingatkan Ahmad untuk tidak lupa dengan niat awalnya, berdagang sambil bersolawat. Mereka juga punya kebiasaan unik. Setiap malam sebelum tidur, mereka duduk berdua, membaca solawat 100 kali bersama. Lalu, saling berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah menyakiti dan membantu mereka. Zahra pernah berkata, Mas Ahmad, aku tidak mencintai kesuksesanmu. Aku mencintai keteguhanmu. Karena itulah yang Allah cintai juga. Ahmad hanya tersenyum dan membalas, kalau aku boleh memilih satu rezeki terbesar dalam hidupku, itu bukan usaha gorengan, bukan toko, bukan media, tapi kamu. Dan malam itu, di rumah kecil, mereka yang penuh kehangatan,
Ahmad dan Zahra menutup mata dengan hati yang tenang, bukan karena hidup sempurna, tapi karena semua dijalani dengan niat baik dan sholawat yang tak pernah putus. Pernikahan Ahmad dan Zahra berjalan dengan tenang. Rumah mereka tidak besar, tapi penuh cinta. Setiap pagi, Zahra selalu menyiapkan sarapan dengan senyum, dan Ahmad membantu mencuci piring atau menyapu halaman. Suasana rumah itu sederhana, tapi penuh keberkahan. Pagi hari dimulai dengan sholat berjamaah dan sarapan bersama, lalu dilanjutkan dengan kesibukan masing-masing. Ahmad memantau usaha, Zahra mengurus rumah sekaligus memimpin pelatihan perempuan di kampung. Mereka seperti sepasang sahabat yang saling menguatkan. Tapi, seperti halnya hidup, ujian tidak pernah benar-benar hilang. Justru setelah pernikahan, Allah memberikan ujian yang lebih besar, bukan dalam bentuk kemiskinan, tapi dalam bentuk pilihan dan tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa bulan setelah menikah, Ahmad mendapatkan tawaran dari sebuah lembaga swasta internasional. Mereka ingin menjadikan konsep gorengan sholawat sebagai program pemberdayaan ekonomi umat di berbagai daerah tertinggal. Jika disetujui, Ahmad akan sering bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri, untuk pelatihan dan pengembangan. Tawaran itu luar biasa. Bukan hanya keuntungan secara materi, tapi juga kesempatan untuk menyebarkan nilai-nilai mulia ke tempat yang lebih luas. Tapi Ahmad tahu, keputusan ini tak bisa diambil sendiri. Ia kini bukan hanya seorang anak atau pengusaha, tapi juga suami. Malam, Ahmad duduk di ruang tamu bersama Zahra. Ia membuka surat undangan resmi dari lembaga tersebut dan memperlihatkannya kepada istrinya. Aku ingin tanya pendapatmu dulu, Zahra. Ini peluang besar. Tapi itu berarti aku akan sering pergi. Aku takut rumah kita jadi sepi. Aku takut aku jadi berubah. Zahra tersenyum lembut. Ia pegang tangan Ahmad dengan hangat. Itu bukan hanya uang, tapi juga kesempatan untuk menebar manfaat. Kalau masih yakin ini dari Allah, ambil. Tapi janji, jangan biarkan dunia merubah arah kita. Jangan biarkan jarak menjauhkan hati kita. Ahmad mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah, aku tak akan biarkan dunia mengganti doaku. Akhirnya, Ahmad menerima tawaran tersebut. Ia mulai sering bepergian, memberi pelatihan ke desa-desa di Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Malaysia dan Brunei. Dimanapun ia menginjakan kaki, Ahmad selalu membawa satu hal, tasbih kecil dan brosur bertuliskan, "Sholawat adalah kunci rezeki." Namun, di balik kesuksesan itu, ada hal yang mulai terasa di hati Zahra. Malam-malamnya kini sepi. Ia lebih sering tidur sendiri. Rumah yang dulu ramai tawa, kini sunyi, meski lampu menyala. Ia tak pernah marah, tak pernah menuntut. Tapi dalam doa, ia sering menangis diam-diam. Ya Allah, aku ridho suamiku pergi karenamu. Tapi hatiku dalam sepi ini. Ahmad juga merasakan hal yang sama. Saat berada di hotel atau perjalanan, ia selalu menyempatkan video call, bahkan terkadang mengirim voice note berisi sholawat agar istrinya tetap merasa ditemani. Zahra, ini mas, kirim sholawat seperti biasa. Kamu putar sebelum tidur ya. Hubungan mereka tetap hangat, meski jarak kerap memisahkan. Semua karena satu hal. Keduanya tidak pernah lupa kepada Allah dalam setiap langkah. Beberapa waktu kemudian, datang kabar yang tak terduga. Zahra dinyatakan hamil. Kabar itu membuat Ahmad nyaris menangis di bandara saat mendengarnya. Ia segera pulang ke rumah, langsung mencium tangan istrinya, dan memeluk perut yang masih datar itu dengan penuh cinta. Ini amanah besar, Zahra. Kita harus didik dia nanti dengan cara yang sama seperti kita dijaga oleh Allah. Dengan sholawat dan cinta, kehamilan Zahra berjalan lancar. Di masa itu,
Ahmad mulai mengurangi perjalanan luar kotanya dan kembali fokus pada keluarganya. Ia menolak beberapa tawaran besar karena ingin berada di sisi istrinya. Ia tak ingin kehilangan maman-maman penting menjadi ayah. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan wajah teduh seperti ibunya. Ahmad memberinya nama Hasan Al-Mujahid. Arti namanya adalah pejuang yang baik dan tulus. Sot mengazani bayi itu di telinga kanan dan kirinya. Ahmad meneteskan air mata. Ia tahu hidupnya kini berubah lagi, lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh tanggung jawab. Tapi ia tak takut, karena ia tahu selama solawat tetap di dada, Allah akan jaga keluarganya dari segala arah. Kini rumah Ahmad terasa lebih hangat. Bukan hanya suara solawat dan tawa, tapi juga tangisan bayi yang menjadi pengingat bahwa semua yang ia punya hari ini bukan hasil kerja keras semata, tapi rahmat Allah dari jalan kesabaran dan ketulusan. Dan setiap malam, Ahmad, Zahra, dan bayi, mereka duduk di ruang tengah, membaca solawat bersama. Meski sang bayi belum bisa bicara, mereka percaya suara itu akan masuk ke hatinya sejak dini. Ahmad tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi satu hal tak pernah berubah. Selama solawat tak pernah putus, maka Allah akan selalu dekat. Dan selama Allah dekat, maka hidup tak akan pernah kehilangan arah. Tahun berlalu, tak terasa bayi kecil yang dulu Ahmad azani kini telah tumbuh menjadi bocah cerdas, berusia 5 tahun. Hasan Al-Mujahid, anak pertama Ahmad dan Zahra, tumbuh dalam suasana rumah yang hangat dengan lantunan solawat yang hampir tak pernah berhenti menggema dari sudut rumah mereka. Setiap pagi, sebelum pergi ke taman kanak-kanak, Hasan selalu mencium tangan ayah dan ibunya, lalu berdiri sejenak di depan rak kecil tempat Al-Quran dan tasbih disimpan. Dengan suara mungilnya, ia biasa melantunkan satu solawat yang dia hafal dari Ahmad. Solu ala Nabi Muhammad alaihumma sholli alaihi wasallim. Ahmad selalu menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sadar, inilah warisan yang sesungguhnya bukan rumah megah, bukan kendaraan, bukan saldo rekening, tapi anak yang mencintai Allah dan Rasulnya sejak kecil. Meski kehidupan keluarga Ahmad sudah tergolong mapan, mereka tak pernah lupa asal mereka dulu. Ahmad tetap hidup sederhana. Ia bisa saja membeli rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mewah, atau pakaian bermerek. Tapi ia tetap menggunakan mobil pickup tuanya jika mengantar bahan ke cabang usaha. Rumahnya pun masih seperti dulu, hanya ditambah satu kamar untuk Hasan. Suatu hari, salah satu rekan bisnis Ahmad bertanya dengan nada penasaran, "Mas Ahmad, kenapa sih nggak pindah ke kompleks perumahan elit? Kan sekarang sudah mampu." Ahmad hanya tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Buat saya, rumah bukan soal lokasi, tapi soal keberkahan dan suasana. Di sini saya bisa bangun malam dan dengar suara azan subuh dari musola. Di sini saya bisa berbagi sama tetangga yang dulu pernah menghina saya. Saya nggak mau jadi tinggi lalu lupa ke bawah." Jawaban itu membuat temannya terdiam. Namun, tantangan tetap datang. Kali ini bukan dalam bentuk fitnah seperti dulu, atau godaan popularitas, melainkan tantangan dalam mendidik anak di era yang berubah cepat. Ahmad dan Zahra menyadari bahwa zaman Hasan tumbuh tidak sama seperti zaman mereka dulu. Gawai, tontonan, dan pergaulan bisa menjadi celah jika tidak diawasi. Suatu malam, setelah Hasan tidur, Ahmad berbincang serius dengan Zahra. "Aku takut Hasan nanti tumbuh dengan mencintai dunia yang salah. Aku ingin dia jadi orang yang takut pada Allah, bukan cuma pandai matematika atau terkenal di sekolah." Zahra menggenggam tangan Ahmad. "Aku juga punya ketakutan yang sama. Tapi kita tidak sendiri. Kita punya Allah.
kita punya solawat. Kita ajarkan Hasan bahwa semua keberhasilan kita dulu bukan karena kerja keras semata, tapi karena pertolongan dari langit. Sejak saat itu, mereka sepakat membuat kebiasaan baru di rumah. Setiap malam sebelum tidur, Hasan diminta menceritakan satu hal yang ia syukuri hari itu. Lalu dilanjutkan dengan satu solawat bersama-sama. Kadang Hasan bilang, "Hari ini aku senang karena dapat bintang di sekolah." Atau, "Hari ini aku bahagia karena bisa berbagi roti ke teman yang gak bawa bekal." Ahmad tahu, inilah investasi terbaik, mendidik anak dengan syukur dan cinta kepada Rasulullah. Sementara itu, usaha Ahmad terus berjalan stabil. Ia sudah punya tim manajemen yang andal dan bisa dipercaya. Ia tak lagi harus mengurus semua sendiri. Namun, satu hal yang tetap tak berubah. Setiap Jumat pagi, Ahmad tetap datang ke salah satu cabang dan ikut menggoreng sambil bersolawat seperti dulu. Para pembeli sudah hafal, kalau hari Jumat, Mas Ahmad pasti turun tangan sendiri. Ahmad percaya, menyentuh kembali akar dari perjuangan adalah cara terbaik menjaga kerendahan hati. Ia tak mau dikenal hanya sebagai pemilik besar. Ia ingin tetap dikenang sebagai Mas Ahmad yang sabar dan rajin bersolawat. Satu hari, saat sedang duduk santai di teras rumah, Ahmad didatangi oleh seorang anak muda bernama Tegar. Anak itu mengaku dulu sering melihat Ahmad jualan keliling dan kini ingin belajar bisnis. "Saya dulu sering lihat Mas Ahmad diguyur hujan waktu dorong gerobak. Saya pikir Mas gila, soalnya sambil komat kamit di tengah hujan. Tapi ternyata itu solawat ya." Ahmad tersenyum lebar. "Iya, waktu itu saya memang kelihatan seperti orang gila, tapi saya waras. Karena percaya kalau hati diisi solawat, hidup gak akan nyasar." Tegar lalu minta izin belajar dan bekerja di kedai Ahmad. Tak peduli gajinya kecil, Ahmad terharu. Lalu menerima anak itu seperti menerima dirinya sendiri di masa lalu. Ia tahu, cara membalas kebaikan Allah adalah dengan membuka pintu bagi orang yang sedang berjuang. Suatu malam, Ahmad merenung sendiri di musala kecil di belakang rumah. Angin malam berhembus pelan, lampu temaram menggantung di langit-langit kayu. Ia duduk bersila, menatap sajadah, lalu berbicara pelan dalam hati. "Ya Allah, jika hidupku Kau cukupkan, maka cukupkan pula aku dalam syukur. Jika anakku Kau beri kecukupan, maka berilah ia rasa takut padamu. Jika istriku Kau jaga, maka jagalah pula hatiku dari keinginan dunia yang berlebihan." Ahmad lalu bersujud, lama, hening, dan di sela-sela sujudnya, bibirnya tetap melantunkan solawat. "Allahumma sholli ala Muhammad." Baginya, warisan terindah yang ia siapkan untuk anaknya bukanlah tanah luas atau emas batangan, tapi jejak hidup yang bisa ditiru tentang bagaimana tetap sabar, tetap bersyukur, dan tetap dekat dengan Rasulullah dalam keadaan apapun. Waktu berlalu dengan cepat. Hasan kini sudah menginjak usia 22 tahun. Ia sedang menempuh kuliah di bidang ekonomi syariah dan aktif menjadi relawan di berbagai kegiatan sosial. Ia tidak tumbuh menjadi anak yang manja meski lahir dalam keluarga yang sudah berkecukupan. Justru sebaliknya, Hasan dikenal sebagai sosok sederhana yang sangat menghormati orang tua dan mencintai ilmu agama. Ahmad dan Zahra pun telah memasuki usia senja. Rambut Ahmad mulai memutih, punggungnya tak lagi tegak seperti dulu. Namun, senyumnya tetap hangat. Ia tak lagi aktif turun langsung ke cabang-cabang usaha, tapi seminggu sekali, ia masih mengajar kelas wirausaha dan akhlak bagi para pemuda di kampung dan beberapa pondok pesantren binaan. Zahra tetap mendampinginya dengan lembut. Mereka berdua seperti sahabat karib yang tak pernah kehabisan doa. Bahkan di usia senja, mereka masih melantunkan solawat bersama setiap malam sebelum tidur. Dan Hasan pun kadang ikut duduk bersama mereka
walau usianya sudah dewasa. Rumah kecil. Mereka tak pernah sepi dari tamu. Kadang santri datang untuk belajar berdagang. Kadang ibu-ibu kampung datang untuk konsultasi usaha rumahan. Bahkan para mantan pembeli gorengan yang dulu sering melihat Ahmad dorong gerobak, kini datang membawa anak cucu mereka untuk bersilaturahmi. Mas Ahmad, dulu saya sering makan gorengan di gerobak samping musola. Sekarang anak saya jadi pengusaha. Juga berkat semangat dari cerita hidup panjenengan, Ahmad hanya tertawa kecil. Kalau ada manfaat, itu semua karena Allah. Saya cuma numpang lewat. Suatu pagi yang tenang, Ahmad duduk di kursi kayu di beranda rumah. Di depannya ada secangkir teh hangat, dan di pangkuannya sebuah buku catatan lusuh berisi tulisan tangannya sendiri selama bertahun-tahun, kumpulan doa, ide usaha, hingga kisah-kisah sederhana tentang pengalaman hidupnya. Ia menatap halaman terakhir buku itu, lalu tersenyum kecil sambil menulis, "Jika suatu hari aku sudah tidak ada, jangan kenang aku sebagai pengusaha, tapi kenang aku sebagai orang yang percaya bahwa hidup akan terang selama kita tetap bersolawat dalam gelap." Tak lama setelah itu, Ahmad merasa tubuhnya lemas. Ia tak bicara apa-apa. Ia hanya bersandar dan menatap langit pagi yang cerah. Zahra yang melihatnya dari dalam rumah langsung berlari, menggenggam tangannya. "Mas, kenapa mas?" Ahmad, Zahra masih tersenyum. Bibirnya bergerak pelan. "Solu ala Nabi." Kemudian, perlahan, matanya terpejam. Tenang, seperti seseorang yang tertidur damai setelah menunaikan tugas panjang yang melelahkan, tapi membahagiakan. Ahmad wafat dalam keadaan tersenyum di pagi hari Jumat setelah tahajud dan subuhan berjamaah. Usianya 65 tahun. Kabar kepergiannya menyebar cepat. Ratusan orang datang, bukan hanya dari kampung, tapi dari berbagai kota orang-orang yang dulu ia bantu diam-diam. Para pemuda yang pernah belajar padanya, anak-anak yatim yang kini jadi ustadz, dan para pedagang kecil yang ia motivasi saat mereka nyaris menyerah. Pemakaman Ahmad sangat sederhana, sesuai wasiatnya. Ia ingin dimakamkan dekat musola tempat ia dulu pertama kali berdagang gorengan dan bersolawat sendirian. Di bawah rintik hujan, di batu nisannya hanya tertulis Ahmad bin Molik, penjual gorengan yang percaya bahwa solawat membuka jalan menuju ridho Allah. Zahra menangis di samping pusara itu, namun bukan tangisan putus asa. Ia menangis penuh syukur karena Allah memberinya kesempatan mendampingi sosok luar biasa hingga akhir hayat. Hasan berdiri di samping ibunya, menggenggam Al-Quran dan tasbih milik ayahnya. "Abi sudah selesai, Umi. Sekarang giliranku melanjutkan." Hari-hari setelah itu, Hasan mulai mengambil alih tanggung jawab usaha, tapi ia tidak membesarkan merek atau memperluas bisnis dengan ambisi duniawi. Ia justru fokus pada penguatan nilai-nilai yang ditanamkan ayahnya dulu. Ia ganti moto utama usaha menjadi dagang untuk akhirat, untung untuk manfaat. Setiap bulan, ia mengadakan program sehari bersolawat dan berdagang di berbagai kota. Ia ajak anak-anak muda belajar berdagang sambil memperkuat iman. Setiap sesi, ia selalu menyelipkan cerita hidup ayahnya. "Ayah saya dulu pernah dihina karena miskin, bahkan dibilang orang gila karena bersolawat sambil dorong gerobak. Tapi beliau tak pernah membalas, karena percaya kalau kita terus bersolawat, maka Allah akan membalas lebih dari yang bisa manusia beri." Kisah Ahmad pun akhirnya dibukukan oleh seseorang yang pernah ia tolong. Buku itu tersebar luas dan menjadi inspirasi banyak orang. Beberapa sekolah dan pondok pesantren bahkan menjadikan kisahnya sebagai materi motivasi akhlak dan kewirausahaan. Kini, setiap kali orang lewat di depan musola kecil di ujung kampung itu, mereka akan melihat sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Di sinilah seorang penjual gorengan memulai langkahnya menuju surga dengan sabar, jujur,
dan bersolawat. Ahmad memang sudah tiada, tapi doanya tetap hidup. Solawatnya tetap menggema dan tak akan pernah hilang. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin ceritanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, tambah rejeki, dan makin sukses. Ambil hikmah dari cerita ini dan tinggalkan yang membuat kita sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.